adalah para penuntut ilmu yang memang niatnya ikhlas untuk Allah. Maka di sini kita masuk kepada al-uqubah asyadidah. Bagi mereka orang-orang yang niat tujuannya menuntut ilmu mendapatkan syahadah, mendapatkan gelar, dan mendapatkan sertifikat agar menjadikan dia dari pejabat teras menjadi pemimpin dari pondok pesantren, maka niatnya di sini bukan dari 5 tadi, maka di sini tidak akan diterima ibadah menuntut ilmunya, bukan hanya sekedar itu. Tetapi di sana the punishment, di sana ada adab yang perih dan pedih. Mana pendalilannya di Al-Quran, misalnya di dalam surat Hud. Man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha. Man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka di dalam ayat ini keras. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa dia ibadah, namun yuridul hayata dunya wa zinataha, niatnya, hatinya itu tujuannya untuk mendapatkan gelar tadi, sertifikat tadi, agar dia bukan menjadi pejabat teras saja, setelah lulus 2 tahun di I'dad Al-Lughawi mempunyai sertifikat dari Al-Irsyad, maka menjadi ketua ataupun menjadi ketua bagian Fakultas Lughatil Arabiyah, dinaikkan derajatnya. Maka mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang tujuannya menuntut ilmu dan mendapatkan gelar-gelar tadi dan dunia-dunia tadi, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Awas, maknanya kami berikan, kata Allah, apa yang dia niatkan. Ingin dapat sertifikat, nih sertifikat. Menuntut ilmu, ingin mendapatkan dunia, nih dunia, ambil semuanya. Wahum fiha la yubkhasun. Maknanya ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, wahum fiha la yubkhasun ay Allah ma yudlimuhum. Allah a'ta kulla syai'in minad dunya. Itu makna dari wahum fiha la yubkhasun. Ditafsirkan oleh Qatadah tadi yang kami sebutkan, bahwa Allah memberikan segala apa yang diinginkan dari dunia. Maka tafsir ini datang dari Qatadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid ibnu Zurai, an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah. Maka sanadnya di sini sanad yang hasan, karena Yazid ibnu Zurai imam dan Sa'id ibnu Abi Arubah imam dari Athbatun Nas kepada Anas, periwayatannya sangat kuat kepada Anas. Namun Bishr ibnu Mu'ad, kata Abu Hatim, la ba'sa bihi, dia rawi yang hasan, saduq, hasanul hadis. Maka berkata Qatadah mentafsirkan ayat ini, wahum fiha la yubkhasun, diberikan, kata Qatadah, oleh Allah apa yang dia inginkan. Ingin syahadah, diberikan syahadah. Tujuannya menuntut ilmu agar disebutkan bahwa dia menjadi orang yang alim, menjadi seorang ustadz, dipanggil menjadi syekh, atau tujuannya agar menjadi mudir pondok pesantren, maka diberikan apa yang dia niatkan. Namun apa balasannya di hari akhirah? Allah berfirman setelahnya di ayat yang setelahnya, ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka bagi dia tidak ada di hari akhirah dari pahala-pahala, apalagi dimasukkan kepada surga. Namun apa yang diusahakannya dulu menuntut ilmu, karena tujuan dunia tadi hilang begitu saja. Dan bahkan dia dimasukkan kepada api neraka. Bismillah. Maka ini dari Al-Quran, al-uqubah yang sangat menyedihkan. Adapun di dalam hadis banyak, di antaranya hadis yang datang dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusibu biha aradan minad dunya
lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang menuntut ilmu yang asalnya menuntut ilmu itu adalah ibadah untuk Allah, kemudian dia berikan untuk kepentingan dunia seperti tadi sertifikat dan diangkat derajatnya nanti menjadi mudir, maka lam tajid raihatal jannah. Dia tidak akan pernah mencium bau surga. Mencium bau surga saja dilarang, apalagi memasukinya. Maka ini adalah ukubah asyadidah. Dari ayat tadi, semua ibadahnya dihancurkan dan dimasukkan kepada api neraka. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di surat Hud tadi. Maka di hari akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa dari hafalannya yang capek, dari tulisan-tulisan yang dia kumpul, dari murajaah di saat ikut ujian, hilang semuanya dan dimasukkan kepada api neraka. Dan begitu pun di hadis ini, lam tajid raihatal jannah, diikob oleh Allah tidak pernah mencium bau surga. Maka hadis ini dikeluarkan Ashabus Sunan, keluarkan Abu Daud dan Imam Ahmad dari jalan Fulaih ibnu Sulaiman an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Ma'mar an Sa'id ibni Yasar an Abi Hurairah. Maka sanadnya di sini sanad yang hasan karena Fulaih ibnu Sulaiman ada yang menjarahnya dan ada yang memujinya, maka yang zahir dia saduq hasanul hadis, dan bahkan Fulaih ibnu Sulaiman juga termasuk rijal al-Bukhari. Imam al-Bukhari memasukkannya. Dan yang terakhir dari pendalilan yang lebih dahsyat dari itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Salasah kata Nabi, awal man yus'ar finnar, 3 orang yang pertama kali menjadi orang-orang suluh api neraka. Yang mana api itu dibuka, mereka korban-korban perdana masuk kepada api neraka. Jika kita rujuk kepada 3 orang ini, mereka ahlul ibadah, dohirnya dari kaum muslimin. Namun dimasukkan kepada api neraka, meskipun tidak forever in hell, tidak kekal di api neraka. Maka dari 3 itu, semuanya melaksanakan ibadah yang agung. Kata Nabi yang pertama, rajulun kutila, seseorang yang terbunuh di medan perang. Maka didatangkan di hari kiamat ala ru'usil khalaik, di depan manusia. Ditanyakan atas niat dan akan diberikan apa balasannya. Di depan manusia ditanyakan, liman qatalt? Dia berkata, qataltu li ajlik ya Rabb. Aku terbunuh di medan perang atas kamu wahai Allah. Jihad fisabilillah. Allah yang mengetahui apa yang diniatkan dulu. Menafikannya mengatakan kadzabt. Fakadzabuh, dan didustakan oleh malaikat. Dan dibongkar oleh Allah di depan amamal mala, di depan manusia. Innama qatalta li ajli an yuqal ala annaka asyuja'. Tidaklah engkau berperang dan terbunuh kecuali niat di dalam hatimu bukan untuk Allah, tetapi agar dipanggil the hero, pahlawan. Maka akhirnya dia menjadi pahlawan, demikian dan demikian, dan namanya ada di jalan-jalan, jalan Fulan ibnu Fulan, pahlawan. Ternyata dia dulu mati dalam keadaan bukan tujuannya berjihad kepada Allah, karena dia membela partainya. Ternyata di saat kampanye, zaman dulu, zaman sekarang mungkin tidak ada. Di saat bertemu partai demikian dengan partai demikian ribut. Kamu mengalah, keluar dari jalan ini, kita akan melaluinya. Oh tidak, kamu yang mengalah. Akhirnya 2 partai besar ini bertempur, jihad fisabilillah. Kata mereka. Ternyata bertempur dikarenakan Golkar, dikarenakan dulu Ka'bah, dulu PDI, ada 3 partai besar itu. Maka dia mati bukan karena Allah. Dan di sini Allah nafikan kadzabta. Tetapi kamu mati hanya untuk tujuan bahwa kamu mempunyai sifat patriotisme pemberani. Maka itu tidak menyebabkan kamu masuk kepada surga. Bahkan awal man yus'ar finnar, dilemparkan kepada api neraka sebagai korban perdana dari api neraka. Menurut hadis ini. Yang kedua, rajulun jawadun,
seseorang yang paling banyak menginfakkan harta kepada Allah dohirnya. Maka di saat dipanggil amamal mala di depan manusia, dikatakan liman angfakta amwalak, untuk siapa kamu menginfakkan harta-harta kamu. Dikatakan li ajlik ya Rabb, untukmu wahai Allah. Maka didustakan oleh Allah dan didustakan. Kadzabta fakadzabuh. Sudah hampir 1 jam. Kemudian dikatakan oleh Allah yang mengetahui, membongkar isi hatinya, fa innama anta ma tasaddaqta ila liyuqal ala annaka jawad. Kamu dulu di dunia, di saat berinfak untuk masjid minta diumumkan. Dan namanya tertera, masjid ini dibangun oleh Bapak Fulan Ibnu Fulan. Dan jika kamu menginfakkan sedekah Jumat ataupun sedekah di malam-malam Ramadan untuk buka puasa, maka tulis nama saya ya paling atas. Fulan Ibnu Fulan telah menginfakkan malam ini untuk takjil iftar demikian dan demikian. Maka orang ini di mana-mana menginfakkan sedekahnya di berbagai masjid, namun semua masjidnya atas nama dia. Wah, banyak sekali di sana masjid Fulan Ibnu Fulan, di sini masjid Fulan Ibnu Fulan, di sana di desa lain masjid Fulan Ibnu Fulan, atau tertulis seperti prasasti, masjid ini dibangun oleh Fulan Ibnu Fulan. Diukir nama dia di dinding masjid. Maka diketahui ternyata orang ini jawad, naam, dermawan. Tapi tujuannya untuk dunia. Likai yuqal ala annaka jawad. Bukan untuk Allah, tetapi agar orang menyebutmu adalah orang dermawan. Maka oleh sebab itu, qad qila, ini poin pendalilannya seperti tadi ayat di dalam surat Hud, wahum fiha la yubkhasun. Maka Allah berikan apa yang dia inginkan, dan begitu pun kamu. Tadi yang mati disebutkan sebagai pejuang ataupun pahlawan, the hero, maka telah disebutkan bahwa dia pahlawan nasional misalnya. Dan begitu pun ini, orang yang mati dalam keadaan banyak menginfakkan, disebutkan bahwa dia itu dermawan. Namun untuk tujuan dunia, bukan untuk Allah. Dan the point is the third, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, didatangkan oleh Allah penuntut ilmu atau alim ulama dai sejuta ummah. Maka didatangkan di depan manusia. Liman talabtal ilma, untuk siapa kamu dulu menuntut ilmu? Ya Rabb, hafidtul Qur'ana wal ahadits wa sahartu layali wan nahar li ajlik. Ya Allah, aku bertahun-tahun begadang. Begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Namun begadang boleh saja kalau ada artinya, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Maka di sini dia menuntut ilmu. Ya Rabb, aku begadang siang dan malam menghafal Al-Quran dan hadis hanya untukmu ya Allah. Dinafikan oleh Allah. Kadzabt, kamu dusta, dan didustakan oleh para malaikat. Dibongkar oleh Allah di depan di depan manusia yang dulu menganggapnya bahwa dia menuntut ilmu untuk Allah dan menjadi alim ulama, menjadi dai sejuta ummah. Dibongkar oleh Allah, ma talabtal ilma likai yuqal ala annaka alimun syekh al-qari'. Maka tidaklah kamu menuntut ilmu kecuali kamu ingin mendapatkan gelar, sertifikat dan predikat dari manusia bahwa kamu seorang syekh, seorang yang berilmu. Dan kamu seorang ustadz. Dan kamu diberikan jabatan yang tinggi menjadi pembina pondok pesantren. Dan perempuan-perempuan akan antri ingin menikah dengan kamu. Yang ke-1, kedua, ketiga, keempat. Misalnya. Maka di sini dia menginginkan dunia. Dan Allah bongkar. Maka tidaklah kamu menuntut ilmu kecuali agar tujuan dunia tadi, dan disebut kamu sebagai ustadz kabir. Bagi mereka yang menyebut ustadz kabir, maka kamu menjadi ustadz kabir. Semua NKRI harus patuh kepada dan tunduk kepada komando kamu dan sebagainya. Maka akhirnya orang ini dilemparkan kepada api neraka
Ini adalah pendalilan yang terakhir dari permasalahan ikhlas. Maka di sini tergambar ya ibadallah. Ketiga orang yang dimasukkan kepada api neraka, apakah musyrik? La. Apakah kafir? La. Dan apakah mereka ahlul ma'asi? Maknanya disibukkan dengan perkara-perkara kemaksiatan? La. Pertama, mereka sibuk berperang. Kedua, mereka sibuk menginfakkan harta. Ketiga, mereka sibuk belajar. Namun belajar dan menginfakkan harta dan mencurahkan darahnya di medan perang bukan untuk Allah Jalla wa'ala, untuk mendapatkan beberapa gelintir pundi-pundi emas dunia, maka akhirnya terjerembab dengan kolkolah dan hamas, terpuruk kepada api neraka karena tidak ikhlas. Sudah 1 jam ya ibadallah, mau apa lagi? Sudah kita cukupkan? Masih banyak. Tapi hanya pembahasan ikhlas saja, 1 poin, 1 jam. Di sana masih ada yang lainnya. Gimana? Kita cukupkan di sini? Hah? Hah? Cukup? Kita masuk kepada soal jawab, begitu? Atau kita tambah nanti panjang lagi. Cukuplah niat. Tapi kan itu banyak faidah-faidahnya ya. Ini sudah 1 jam. Atau nggak usah juga soal jawab. Atau gimana, terserah. Mau ditambah lagi. Atau kita ganti dengan soal jawab sesinya ini. Hah?